Halo semuanya, ini Rio dan ini Nina. Rio dan Nina akan memasuki usia puber atau pubertas. Ada yang tahu apa itu pubertas? Yuk, perhatikan. Pubertas adalah di mana tubuh anak-anak berubah menjadi tubuh dewasa yang siap bereproduksi. Umur Rio dan Nina sama-sama 11 tahun, tetapi mereka tidak puber di usia yang bersamaan loh. Itu karena anak perempuan umumnya pubernya lebih cepat daripada anak laki-laki, yaitu antara usia 8 sampai dengan 13 tahun. Sementara laki-laki umumnya puber di usia 10 sampai dengan 13 tahun. Setiap orang akan tumbuh dengan berbeda-beda karena faktor gizi dan juga keturunan. Tubuh anak laki-laki akan menghasilkan hormon testosteron yang akan membuat alat reproduksinya menjadi lebih besar serta mulai memproduksi sperma. Selain itu, akan muncul bulu di sekitar penis, ketiak, dan wajah. Suara Rio menjadi lebih dalam dan tumbuh jakun di lehernya. Rio juga mulai lebih banyak berkeringat dan bau keringatnya menjadi lebih khas. Selain itu, kulit Rio menjadi lebih berminyak dan menyebabkan munculnya jerawat. Selain perubahan fisik, Rio juga akan mengalami hal yang disebut mimpi basah. Mungkin kamu pernah terbangun dengan posisi celana basah seperti habis mengompol. Padahal bukan. Ini terjadi karena mimpi basah adalah proses ejakulasi yang terjadi secara alami akibat penuhnya kantong testis oleh sperma, sehingga tubuh mengeluarkan cairan sperma pada saat kita tidur. Tidak perlu malu dan merasa bersalah, ini bagian yang biasa dari pubertas dan tidak bisa dikendalikan. Pada umumnya setiap laki-laki akan mengalami hal tersebut. Bagaimana dengan Nina? Karena Nina anak perempuan, tubuhnya akan menghasilkan hormon estrogen yang membuat organ reproduksinya menjadi lebih besar dan sel telur di dalam organ Nina mulai menjadi matang. Sel telur yang sudah matang akan dilepaskan satu persatu yang disebut dengan proses ovulasi. Sebelum terjadinya ovulasi, dinding uterus yang biasa disebut rahim akan membuat lapisan tebal bersiap menghadapi kemungkinan terjadi perubahan. Kalau sel telur tidak dibuahi, tubuh akan mengirim sinyal bahwa dia sudah siap tidak dibutuhkan. Sel telur larut bersama lapisan dinding uterus dan dikeluarkan melalui vagina. Ini yang disebut menstruasi atau haid. Dan mungkin kamu akan mengalami tanda-tanda datangnya haid seperti payudara membengkak dan nyeri, kembung, kram di kaki, punggung, atau perut, dan berjerawat. Tanda lain adalah munculnya perasaan tegang, cemas, atau bahkan murung. Semua tanda-tanda ini disebut gejala pramenstruasi atau PMS. Pada menstruasi, kadar hormonmu akan naik turun. Proses mulai dari menstruasi, ovulasi, sampai menstruasi lagi disebut siklus menstruasi. Kalau siklus menstruasimu belum stabil, jangan khawatir. Siklus menstruasi bisa berubah-ubah karena hormon, keadaan psikis, atau mungkin juga tanpa sebab apapun. Tanda-tanda fisik yang terlihat, Nina mulai mengalami pertumbuhan payudara. Kadang satu payudara akan tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Tetapi tenang aja, biasanya pertumbuhannya akan berakhir dengan berimbang kok. Umumnya bulu-bulu halus juga akan tumbuh di daerah ketiak, di sekitar vagina, dan panggul mulai melebar. Seperti Rio, Nina juga akan lebih banyak berkeringat, kulitnya berminyak, dan muncul jerawat. Ingat loh, setiap orang akan mengalami puber di saat yang berbeda-beda. Mungkin kamu punya teman yang bertumbuh tinggi 6-7 cm dalam 1 tahun. Padahal tinggimu hanya bertambah 4 cm. Atau ukuran payudaramu lebih besar dari teman-teman yang lain. Jangan khawatir atau malu, kita semua diciptakan dengan keunikan masing-masing. Hai para gadis, kalau berat tubuhmu bertambah, jangan langsung berdiet ya.
kamu masih perlu banyak gizi untuk bertumbuh, karena diet akan membuat pertumbuhanmu tidak maksimal. Sayang kan? Ada lagi yang berubah karena puber. Seringkali emosi kita akan mengalami perubahan. Mungkin kamu akan menjadi lebih sensitif, tidak suka dikritik atau diejek oleh teman. Perasaanmu jadi lebih kuat dan intens, padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Kalau kamu suka sesuatu, kamu bisa jadi tergila-gila padanya. Dan kalau kamu tidak suka, kamu bisa benar-benar membencinya. Kamu bisa berubah dari ceria menjadi sedih dalam waktu yang singkat. Atau membandingkan diri dengan teman yang lain. Kamu mungkin jadi banyak bertengkar dengan keluarga karena tidak mau diatur-atur lagi. Kamu mau lebih mandiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri. Kalau sudah puber, mungkin ada perasaan lain yang muncul ketika melihat lawan jenis. Kamu jadi kagum dengan tetangga yang sering main bareng kamu, atau teman sekolah yang cantik atau ganteng. Takut dengan perubahan ini? Tenang, kamu tidak sendiri kok. Semua perubahan ini wajar dan pasti dilalui setiap orang. Hanya saja waktunya yang berbeda-beda. Isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan kreatif atau olahraga akan menjadi sarana untuk melupakan ketegangan stres. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi pubertas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini kami sebagai mahasiswa Tri Mandiri Sakti semester 1 akan menyampaikan materi terkait komunikasi, informasi, dan edukasi perubahan anatomi dan fisiologi pubertas. Yang pertama, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Pedia Maragusiani. Eka Juniati. Nini Susanti. Riza Gustiana. Baiklah, itulah perkenalan dari kami. Silakan untuk duduk kembali. Langsung saja kita akan memasuki materi terkait perubahan anatomi fisiologi pubertas. Silakan kepada rekan kami untuk menjelaskan. Siapa benar? Baiklah. Berdiri nak kita. Baiklah, Bunda di sini akan menjelaskan sedikit informasi tentang perubahan anatomi fisiologi pada pubertas. Yang pertama yaitu perubahan pada payudara. Anak yang sudah pubertas, payudaranya akan besar. Setelah itu ini rahim namanya ya. Biasanya sudah menstruasi. Itu ciri-ciri dari pubertas. Dan ada juga yang diiringi dengan panggung besar, penol ya. Terus ditumbuhi kemaluan, bulu-bulu halus. Keleknya juga sudah ditumbuhi bulu-bulu halus, ada juga berjerawat. Sesudah itu ada juga sudah ketertarikan dengan lawan jenis. Ada itu ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Baiklah, itu materi yang telah disampaikan. Tentunya ingin menambahkan, silakan. Pada intinya sama, tadi kan sudah dijelaskan oleh si Bunda Rica, tapi Bunda menambahkan sedikit panggul membesar, badan kita sudah membesar. Kalau yang lain tadi kan sudah dijelaskan sama Bunda Rica. Jadi Bunda tidak menambahkan terlalu banyak, mau menjelaskan pada yang laki-laki, kita semuanya perempuan ya. Cukup yang perempuan saja. Demikian Anda. Baiklah adik-adik, itulah sekilas penjelasan yang telah disampaikan. Pada adik-adik yang ingin bertanya, silakan, kami persilakan. Kita buka sesi tanya jawab. Saya Bun ingin bertanya, Bun umur berapakah mulainya menstruasi? Silakan Bunda untuk menjawab. Baiklah, Bun akan menjawab. Biasanya pada remaja putri itu menstruasinya umur 12 tahun. Tapi kadang-kadang ada yang 10 tahun ada juga. Terima kasih. Ya, itulah jawabannya adik-adik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bun bertanya lagi. Silakan. Selain menstruasi, apalagi tanda kami memasuki masa remaja? Iya, silakan Bunda untuk menjawab.
sudah Bunda jelaskan dari awal, biasanya susunya juga membesar. Dan ada juga di pubis atau di kemaluan kalian itu tumbuh rambut-rambut. Terus di ketiaknya juga sudah tumbuh rambutnya membesar. Ada yang ngalamin kan? Yang bulu-bulu sudah ada? Belum? Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Ini tapi ada teman kami yang umur 9 tahun sudah main, bagaimana itu Bun? Iya, pertanyaannya bagus. Silakan Bunda untuk langsung menjawab. Nah, itu sayang biasanya dari nutrisi anak tersebut. Ada pengalaman, pernah membuktikan, pernah diteliti. Jadi anak-anak yang pubertasnya dini atau cepat itu biasanya berpengaruh dari nutrisi Status anak tersebut, gizinya. status gizinya, nutrisi anak tersebut. Biasanya dia banyak mengkonsumsi makanan yang siap saji atau makan-makanan yang ekspor dari luar negeri, seperti itu mempengaruhi kita anak-anak menstruasi dini. Saya 9 tahun sudah mens, berarti dia kan udah bisa digolongkan sudah masuk ke remaja. Jadi harus hati-hati, jangan gaul-gaul dengan yang laki-laki. Ya, sudah bisa Karena dengan anak dia. lagi ya. Jangan dekat-dekat dengan laki-laki. Nanti kamu bisa hamil. Jangan hamil bulan ya, nanti sekolah dulu. Ya. Ada yang punya pacar ya? Belajar yang rajin. Biasanya Jangan waktu itu sudah pacaran. tumbuh di sana, sudah ada rasa-rasa ingin memiliki pacar, itu sudah juga menjadi salah satu ciri pubertas ya. Keinginan untuk memiliki pasangan lawan jenis itu juga menjadi salah satu ciri-ciri pubertas ya. Iya, juga yang berjerawat, nah itu juga termasuk tanda-tanda sudah Ada yang masuk jerawat, pubertas ya. Dek dari cendak. Skincare. Baiklah, adik-adik semuanya, itulah penjelasan atau pemberian materi langsung dari kami. Saya rasa cukup jelas dan sudah memahami dan mengerti juga ya adik-adik. Sekian dari kami, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.